Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Gemar online hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024 bersama saya, Yosua Hendri. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah memasuki hari yang ke-9 dari tahun 2024, semua karena berkat, kasih, dan rahmat Tuhan. Sambil kita tetap berdoa, agar Roh Kudus menuntun kehidupan kita, menuntun kita di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Akan terambil di dalam Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai yang ke-18. Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab masing-masing, akan saya bacakan. Yohanes 19 ayat 17 sampai 18. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat 18 tadi dikatakan Yesus disalib bersama dua orang lainnya. Siapakah mereka? Siapakah mereka yang disalib bersama dengan Yesus? Menurut pandangan dunia, mereka ialah penjahat yang sudah tidak dapat diterima di tengah masyarakat, ya, sehingga mereka layak untuk dieksekusi atau dihukum mati, ya. Mereka adalah, menurut pandangan dunia, adalah sampah masyarakat yang sudah tidak dapat diterima lagi, Bapak Ibu. Tetapi menurut pandangan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya penjahat yang disalib bersama Tuhan, sesungguhnya mereka adalah orang yang diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia, karena berada bersama Yesus ketika ajal atau kematian akan menjemput. Jadi menurut pandangan dunia dan pandangan Tuhan berbeda, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Menurut pandangan dunia, penjahat-penjahat ini adalah sampah masyarakat yang tidak dapat diterima dan layak dihukum mati. Tetapi dalam pandangan Tuhan, sesungguhnya mereka ini adalah orang yang diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia. Seperti kita, orang-orang percaya di akhir zaman ini diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia. Bahkan kita sudah menerima kasih karunia. Bapak Ibu, ketika kita berada dalam komunitas orang-orang percaya di dalam gereja misalnya, mungkin kita sama-sama penjahat. Artinya di hadapan Tuhan kita sama-sama orang yang berdosa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita duduk di dalam gereja yang sama, kita duduk bersebelahan dengan teman kita. Bapak Ibu, kita sama-sama diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi di dalam Injil yang lain, kita juga bisa baca kisah yang sama tentang dua penjahat ini di dalam Lukas pasal 23, ya. Lukas pasal 23, Bapak Ibu bisa baca di sana. Dikatakan bahwa hanya ada satu penjahat yang diselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu, kita dalam komunitas yang sama, kita sama-sama penjahat, pembuat dosa, ya, berbuat dosa. Kita diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia. Kita sama-sama berada di dalam gereja yang sama, kita duduk, tetapi hanya satu yang diselamatkan, yang satu tidak diselamatkan. Kita diselamatkan, orang yang duduk di samping kita bisa tidak diselamatkan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama mau kita pelajari tentang penjahat yang tidak diselamatkan. Kenapa penjahat yang di sebelah Tuhan tidak diselamatkan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada yang diselamatkan, yang tidak. Tapi kita pelajari kenapa ada yang tidak diselamatkan. Karena mata hatinya sudah dikuasai kejahatan, sehingga meski dalam penderitaan karena kejahatannya, di dalam penghukuman karena dosanya,
ia tidak dapat melihat keselamatan untuk jiwanya. Ya, karena mata hatinya ini sudah ditutup dan dikuasai oleh kejahatan. Lalu hatinya juga menjadi keras, sehingga meskipun ia tahu bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi, dia adalah pembuat mujizat. Yesus mungkin penjahat ini sudah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Mungkin penjahat ini juga sudah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan, merasakan mujizat yang dilakukan Tuhan. Bahkan mungkin saudaranya ada yang sudah diselamatkan karena mujizat yang dilakukan Tuhan. Dia tidak mengetahui, tetapi dia tidak percaya, bahkan menghujat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Seseorang yang diberi kesempatan untuk menerima kasih karunia dari Tuhan, tetapi hatinya menjadi keras, mata hatinya menjadi buta karena kejahatan, sehingga dia tidak dapat menerima keselamatan daripada Tuhan. Karena hal itu, meski ia mendapat kesempatan untuk menerima kasih karunia, segala sesuatunya menjadi terlambat dan dia menjadi binasa. Dia tidak bersama Tuhan di Firdaus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Mata hatinya ditutup dengan kejahatan, hatinya keras, tidak dapat menerima Kristus, tidak dapat percaya kepada Tuhan. Tetapi beda dengan penjahat yang diselamatkan, yang Tuhan katakan engkau akan bersama aku di Firdaus pada hari ini. Berbeda apa yang dilakukan oleh penjahat yang diselamatkan ini. Ya, ia mengaku dengan mengatakan bahwa dia pantas mati atas segala kejahatannya. Artinya apa? Dia ada pengakuan bahwa aku ini memang benar, bersalah, berdosa. Ada pengakuan, dia tidak mengelak, dia tidak membenarkan dirinya sendiri. Tapi dia menerima segala penderitaan, segala penghukuman itu layak dia terima karena dia memang benar orang berdosa. Dia mengaku di hadapan Yesus bahwa dia memang orang berdosa. Lalu yang kedua, kenapa dia diselamatkan? Ia memilih percaya. Ia datang kepada Yesus dengan rendah hati, ya, dan memilih percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Dua pribadi diberi kesempatan Tuhan untuk menerima kasih karunia. Satu menyanyiakannya karena kekerasan hati, karena mata hatinya tertutup oleh kejahatan. Tetapi pribadi yang lain, dia mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Maka dia bersama Tuhan di dalam Firdaus. Haleluya. Suatu kesempatan yang sama, tetapi respon yang berbeda dari dua penjahat ini. Sekarang, Bapak Ibu, kita kembalikan dalam kehidupan kita masing-masing. Maksudnya adalah apakah selama kita hidup, kita memilih keras hati dan tidak percaya, sehingga tidak memiliki pandangan tentang kasih karunia, atau kita memilih untuk menghidupinya dan taat kepada firman dan berserah penuh kepadanya. Ini pilihan kita. Kita sama-sama di dalam gereja yang sama, kita mungkin duduk bersebelahan, tetapi respon terhadap kasih karunia itu yang membedakan. Satu diselamatkan, satu tidak diselamatkan. Mari kita yang berada di dalam gereja Peniel, kita yang berada di dalam GSJA Peniel, kita sama-sama memilih seperti penjahat yang diselamatkan ini, yaitu memilih mengaku setiap kesalahan kita, memilih untuk datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga kita semua keluarga besar GSJA Peniel ini tidak ada satupun yang tidak diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Semoga ini menjadi harapan kita, menjadi pengharapan kita, agar kita tetap di dalam iman percaya kita apapun yang kita hadapi.
Semoga ini menjadi pengharapan yang sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sampai di sini perundungan firman Tuhan kita. Semoga perundungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam mengarungi kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih rahmat-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami pada hari ini menikmati keberkatan-Mu, kemurahan-Mu melalui firman yang diberitakan. Tuhan, di hadapan kami ada pilihan-pilihan, tapi ajar kami Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan, kami memilih untuk percaya kepada Engkau, untuk mengaku akan setiap kesalahan kami kepada Engkau, dan kami menerima Engkau, percaya kepada Engkau, sehingga kami disebutkan orang-orang yang diselamatkan. Dan pada saatnya kami akan bersama-sama dengan Engkau di Firdaus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah seluruh jemaat-Mu di dalam gereja penilaian memperoleh keselamatan yang sama, yang seharusnya menjadi hak bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pilihlah keselamatan, pilihlah kasih karunia. Salam bergemar.